Ya, iQOO Z10R 5G di tangan saya ini sudah saya pakai 3 bulan lebih. Dan untungnya keluh kesah saya selama 3 bulan sudah dijawab oleh iQOO. Di awal beli, HP ini membawa sistem operasi Android 15 dengan polesan Fun-Touch OS. Untuk Fun-Touch OS secara personalisasi memang bikin fun sesuai namanya. Tapi kurang touch atau menyentuh hati saya karena antar mukanya sudah terlihat jadul. Tapi kini iQOO membawa perubahan antar muka sesuai janjinya, yaitu Origin OS 6 berbasis Android 16 di seri iQOO Z10R 5G. Nah, pertanyaannya, apakah Origin OS bisa membuat HP ini makin ngacir atau malah bikin performanya kocar-kacir? Ini ceritaku tentang iQOO Z10R 5G 3 bulan kemudian. Oke guys, untuk link pembelian iQOO Z10R 5G sudah kami sematkan di YouTube Shopping dan di deskripsi. Untuk iQOO Z10R 5G ini memang rilis di tahun 2025. Tapi umurnya belum tua juga. Saat itu kami beli di bulan Oktober 2025 waktu flash sale di harga 3 juta lebih dikit pada varian RAM 8 per 256 GB. Dan saat video ini dibuat, harga non promonya ada di 3,4 jutaan. Nah, jika dirasa RAM 8 GB kurang nendang, iQOO juga sediakan varian RAM 12 per 256 GB di harga 3,8 jutaan. Ada pula varian termurah cuma 3,1 juta pada kapasitas RAM 8 per 128 GB. Cuma kalau menurut saya nih ya, yang paling best deal tentu varian 256 GB. Jangan beli varian internal 128 GB ya, karena iQOO sudah mempersiapkan HP ini untuk kebutuhan jangka panjang. Untuk garansinya aja, iQOO dengan serius kasih garansi by Vivo hingga 2 tahun untuk Anda. Selain itu, iQOO juga menjamin HP ini bisa mendarat di Android 17 plus security patch sampai 3 tahun. Di mana dalam 3 tahun ke depan pasti memori 128 GB akan penuh sesak bikin Anda pusing. Dan peningnya lagi, iQOO Z10R 5G tidak sediakan slot memory card, cuma bisa menampung dual SIM only aja. HP ini juga belum mendukung eSIM ya, seperti Poco X7 5G. Tidak punya IR blaster dan tidak punya lubang jack audio. Dan untungnya saat kami ikut flash sale, iQOO dengan baik hatinya kasih bonus TWS senilai 350.000 secara cuma-cuma, beserta aksesoris lainnya. Kualitas TWS-nya bagus, tidak berasa murahan, baterainya awet, suara bassnya punchy, treble-nya renyah, voice-nya juga mantap. Animasi pairing-nya juga seamless ya, layaknya AirPod-nya Apple. Terlihat iQOO benar-benar care terhadap urusan audio. Tapi saat saya dengerin musik tanpa TWS-nya hanya lewat speakernya, kok saya jadi berpikir sepertinya bonus TWS ini ada udang di balik batu deh. Mungkin sudah banyak yang tahu ya, HP ini kan punya dual speaker ya. Speaker utamanya diletakkan di bagian bawah dan speaker kedua diletakkan di posisi atas. iQOO juga punya software peningkatan audio hingga volume 400%. Punya fitur audio super plus resolusi super audio. Secara fitur kurang se-audio apa HP ini? Pokoknya seri Z10R ini layak disebut si paling audio. Dan benar, hasil semburan suara si paling audio ini bikin saya melongo. Bassnya lumayan, tapi treble dan voice-nya berasa ketajaman. Alhasil, outputnya kurang balance, ibarat grup band, personilnya tuh kurang kompak ya. Asal gebuk alat musik aja tidak sesuai partitur. Suaranya itu cempreng, sangat berisik ya. Jadi jujur saya tuh sampai males pakai HP ini di awal pembelian. Tapi untungnya siksaan itu mulai reda kelas saat iQOO Z10R dapat notif update Origin OS di bulan Desember 2025. Dan tara, ternyata olahan software Origin OS cukup sakti memperbaiki kualitas suaranya. Setidaknya kini alunan mid-nya agak tebal dengan setelan high lebih sopan. Intinya, jika Anda tidak punya HP pembanding, speaker iQOO Z10R berbasis Origin OS ini sudah lebih baik, tapi belum jadi yang terbaik di kelasnya. Nilai sebelumnya 4/10, sekarang berkat Origin OS jadi 7/10. Coba deh dengerin.
Ya guys, walau keluaran 2025, fitur iQOO Z10R 5G masih terbilang relevan di tahun 2026. HP ini punya fitur tergolong lengkap dan kekinian. Punya NFC multifungsi, punya gyro hardware, ada bypass charging, punya LED notifikasi fisik lewat aura light-nya. Yang menarik, iQOO punya fitur indikator gerakan untuk meringankan mabuk perjalanan saat mata kita lama menatap layarnya. Dan layarnya juga mampu merespons sensor in-display fingerprint dengan responsif. Karena jenis layar iQOO Z10R 5G ini sudah AMOLED, punya resolusi Full HD+, mendukung Widefine L1 di Netflix, dan bisa putar konten HDR di YouTube up to 4K dengan peak brightness hingga 3000 nits. Karakter warnanya cukup tajam dan bright walau pakai mode standar. Menurut saya, saturasinya agak dinaikin deh oleh Origin OS. Dulu di Vantage OS nggak gitu. Jadinya sedikit kemerahan. Solusi simpelnya, matikan visual enhancement-nya. Kalau untuk trouble lainnya sih nggak ada ya. Layarnya masih no shadow, tidak ada lecet atau guratan halus sedikit pun. Padahal screen protector bawaannya sudah kami lepas dari awal beli. Di sini iQOO sukses membuktikan bahwa durabilitas Shield Glass tidak kalah dengan Corning Gorilla Glass. Dan untuk durabilitas bodi iQOO Z10R sudah mengantongi sertifikasi SGS 5 Star yang diklaim tahan banting. Tapi ingat, bukan untuk dibanting dan bukan tahan lecet ya. Terlihat unit kami ini sudah ada dent kecil di bagian bawah. Nggak tahu kenapa, perasaan HP ini nggak pernah terbanting atau tergores. Atau mungkin karena efek sering buka pakai casingnya kali ya. Jadi kena gesekan. Soalnya casing bawaannya ini susah sekali untuk dilepas guys. Dan ingat, HP ini jangan dilepas di perairan. Kalau kena semprotan air masih aman karena IP ratingnya sebatas IP65. Oh iya, untuk haptic feedback tidak ada perbaikan di Origin OS. Getarannya tetap masih kasar, mending matikan. Next, kita bahas UI-nya ya guys. Di Origin OS, control center dan notifikasi mulai dipisahkan agar terlihat rapi dan modern. Ada pula animasi halus plus blur background saat media player, volume atau brightness kita hold. Dan jika Anda lebih suka control center digabung dengan notifikasi, jangan khawatir. Origin OS masih sediakan mode merge yang secara visual mirip One UI. Jadi ya terserah Anda suka pakai mode yang mana, paling nyaman yang mana. Kalau saya sih nyaman pakai mode yang dipisah. Cuma ada sedikit keresahan yang perlu saya ungkapkan. Desain control center bermaterial glass ini kayak kurang sedap dipandang. Alih-alih ingin terlihat seperti material glassnya iPhone, tapi subjektif saya kok malah mirip control center buatan pihak ketiga di Play Store. Terlihat flat, kaku gitu, baik saat kita pakai light mode atau switch ke dark mode. Saya harap di update selanjutnya, iQOO sediakan dua material skin control center deh. Jadi kayak tema gitu, misalnya ada pilihan material glass atau material solid. Pasti usernya makin suka. Lanjut ke perubahan ketiga, masih berbau iPhone. Kini iQOO Z10R mulai punya Origin Island mirip Dynamic Island iPhone. Tapi fungsi Origin Island ini lebih intuitif dibanding Dynamic Bar-nya Infinix. Selain bisa menampung notifikasi charging dan bisa menampung dua aplikasi yang berjalan sekaligus, Origin Island juga bisa kita fungsikan sebagai jendela shortcut untuk menampung copy-paste teks dari browser atau dari multi gambar agar proses share lebih cepat. Perubahan keempat pada bagian lock screen-nya, Origin OS sediakan opsi personalisasi menarik dan lebih kompleks. Ada tema flipchart, color photo, dan film filter. Yang paling unik pada tema flipchart sih, di mana saat layar HP kita miringkan, animasi lock screen-nya berasa hidup. Lebih keren aja, kita bisa pasang pakai multi foto kita atau dari video. Perubahan kelima pada tampilan home screen-nya. Di Origin OS, pada aplikasi bagian bawah, disediakan dock glass agar terlihat lebih elegan. Ada juga sentuhan kecil yang menarik yang kita notice. Saat kita pindahkan aplikasi, mendekati aplikasi lain, dan kita dropkan, aplikasi sekitar seperti kena efek pendaran yang terlihat dinamis. Kita juga bisa rubah ukuran folder aplikasi dari ukuran standar ke lebih besar, lebih kecil, atau rubah bentuk jadi pil vertikal maupun horizontal. Cuma sayangnya kita tidak bisa menumpuk widget ke folder file like Origin OS versi HP flagshipnya iQOO atau Vivo. Next, after update Origin OS yang saya tes pasti performa dan baterainya. Untuk kecepatan buka tutup aplikasinya, feel-nya lebih cepat dan luas dibanding Vantage OS. Origin OS sangat bisa memaksimalkan jenis ROM UFS 3.1 di HP ini. Ya, Anda nggak salah dengar. iQOO Z10R mencoba mendobrak pakem UFS 2.2 di HP mid-range kebanyakan, dan itu wajib kita apresiasi. Terlihat nilai baca tulisnya Bung iQOO lebih tinggi
tinggi dibanding nilai Mas Samsul, Bang Poco, Mang Tekno, Kang Phoenix, dan Eyang Motorola. Untuk render video 8 menit with overlay di resolusi Full HD 60 fps, iQOO bisa selesaikan di waktu 3 menit. Untuk berpindah maps di game Genshin Impact, iQOO Z10R juga tergolong cepat. SoC MediaTek Dimensity 7364 nanometer di iQOO ikut andil dalam memicu dan menjaga kestabilan performanya. Dalam uji tes 8 kali Antutu 11, iQOO Z10R dapat nilai stabil di 900-an dengan rata-rata suhu normal di 40 derajat Celcius. Untuk tes 3D Mark 4 kali nilainya juga stabil di 99% dengan suhu yang sama masih di 40 derajat Celcius. Cuma entah kenapa ya saat buat main game Mobile Legends feel-nya tidak seenak waktu pakai Vantage OS. Terlihat grafik FPS-nya agak naik turun walau nilai FPS rata-rata masih cukup bagus di 86an FPS. Kalau untuk suhu masih mirip seperti dulu ada di 40 derajat Celcius. Nilai touch sampling rate 300Hz juga kurang dimanfaatkan oleh iQOO. Untuk main game FPS misal PUBG, grafiknya masih mentok di 60 FPS dengan rata-rata 59 FPS. Delta Force juga begitu, belum bisa buka 90 FPS seperti Infinix GT 30 5G, rata-rata iQOO dapatkan di 49 FPS. Nah, kalau kita ngomongin baterai, ini yang penting apakah after update baterai 6500 mAh-nya makin boros atau makin irit. Pertama, kita coba lihat baterai health-nya dulu ya. Dalam 3 bulan pemakaian, status baterainya masih 100%, jadi masih sehat walafiat. Saat kita uji tes pakai PC Mark untuk skenario browsing, editing ringan, buka tutup galeri, hingga baterai tersisa 19%, baterai life-nya bisa mencapai 22 jam. Dan hasil dari PC Mark itu relevan dengan keseharian saya. Baterai 6500 mAh dengan mudah menemani aktivitas saya full seharian dengan skenario pakai single SIM data 5G only. Kalau pakai Wi-Fi plus data pemakaian intens, SOT bisa ke 10 jam. So, untuk baterai tidak ada perubahan dari sebelumnya, tetap irit. iQOO juga kasih charging ngebut 90 watt. Buset kan? Udah irit gak pelit. Dalam 1 jam bisa isi baterai 6500-nya dari 5% ke 100%. Terakhir kita bahas kameranya. Dalam 3 bulan di lensa kameranya tidak ada isu overheat, mengembun atau tergores. Pada lensa wide 50 megapiksel, pada 8 megapiksel ultra wide maupun di kamera selfie 32 megapikselnya. Jujur saya sangat suka dengan desain kamera belakangnya. Terlihat simple menawan, cuma sayang sekali kamera wide-nya ini tidak dibekali OIS, hanya AIS, dan tidak bisa berpindah lensa dari wide ke ultra wide atau sebaliknya jika kita record video. Tampaknya iQOO tidak terlalu menaruh fokus di videonya. Terlihat masalah autofocus yang saya keluhkan pada saat pertama kali beli belum dibenahi di Origin OS. Taruhlah kita ambil dari back video mulai dari resolusi Full HD 30 fps, Full HD 60 fps sampai 4K 30 fps. Sistem autofokusnya ini kurang cepet guys, kayak lola gitu. Misal kita bandingin dengan Infinix GT 30 5G yang kelas harganya sama, terus sama-sama tidak punya OIS, sama-sama pakai chipset MediaTek Dimensity seri 7000-an, autofokusnya lebih cepat Infinix. Padahal untuk sensor kamera bagusan iQOO loh. iQOO pakai sensor Sony IMX882 sedangkan Infinix hanya sensor jadul Sony IMX682. Cukup disayangkan sih, padahal secara amunisi harusnya iQOO bisa imbangi atau malah lebih baik. Untuk video selfie juga lebih unik lagi, khususnya pada sistem stabilizer. Resolusi maksimal video bisa ke 4K 30 fps tapi non-stabilizer. Yang bisa stabil hanya Full HD 30 fps. Namun, sistem stabilizernya ini unik. Di situ tertulis hanya penstabil wajah aja, bukan stabilizer seutuhnya. Jadi hasilnya wajah stabil tapi background goyang-goyang. Dibuat story IG ya jelas goyang-goyang walau pakai sistem direct maupun indirect. Apa iQOO sungkan ya sama Vivo? Kan kelas harganya sama tuh dengan Vivo Y400. Takutnya mengkanibal. Masa iQOO udah menang chipset, menang baterai, charger, juga mau menang di video? Kan enak di Anda, nggak enak di Vivo. Tapi kalau untuk video call udah bagus, nggak burik. iQOO sediakan fitur isolasi suara agar ambience tidak mempengaruhi obrolan Anda. Dan tentu ada efek mempercakap wajah. Buat live TikTok, skin tone juga oke. Buat zoom juga not bad. Anda bisa blur dan ganti background sesuai keinginan.
Nah, kalau hasil kameranya sih no komplain lah ya, hasilnya baik aja, tapi bukan yang terbaik. Buat foto indoor, tekstur muka masih terjaga walau agak gelap di area wajah. Namun bisa Anda maksimalkan pakai aura light-nya. Tapi aura light ini tidak banyak membantu saat Anda ambil di luar ruangan di skenario malam ya, karena tanpa OIS. Jika di crop hasil fotonya sudah kurang fokus. Next beralih ke foto portrait, baru Aiku jago kas Vivo lah ya. Baik lewat back portrait maupun selfie portrait. Memang hasilnya masih ada miss di bokehnya, minimal tidak ada perubahan skin tone. Dan jika Anda ingin menambah kedalaman fotonya agar lebih tajam, silahkan Anda edit lagi via galeri lalu pilih fitur UHD AI. Maka hasilnya akan lebih siap jadi untuk di-upload. Di menu edit galeri tadi, kita juga bisa temui fitur AI Object Eraser dengan hasil yang terbilang rapi. Ada pula fitur AI pembuat stiker atau rubah background foto untuk ID card. Atau buat foto buku nikah juga boleh asal sudah ada pasangannya. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my Tes 1, 2, 3, kita coba lensa ultrawide-nya guys, di resolusi Full HD 30 fps with stabilizer. Tapi tidak ada autofocus ya di lensa ultrawide-nya. Nah, karena tidak punya autofocus, mendingan karena dia tidak punya masalah fokus ya daripada lensa utamanya guys. Jadi ya tidak ada perlambatan fokus karena memang tidak ada autofocus guys di lensa ultrawide-nya. Cuma lebih baiknya untuk stabilizernya lebih baik ya daripada resolusi Full HD 60 fps. Masih mendingan pakai lensa ultrawide-nya guys. Walaupun kurang tajam ya untuk gambarnya atau videonya guys. Ya, saya pikir ketika sudah update di Origin OS ada perbaikan ya. Ternyata belum ada untuk masalah fokus video guys. Jadi teman-teman kalau misalkan tidak ingin jadi content creator video, membeli IQ ini juga nggak masalah guys. No problem. Secara hardware juga bagus, apalagi baterai. Good sekali. So class, kesimpulannya secara hardware, software, desain, nama brand, dan after sales-nya, harusnya HP ini bisa jadi HP all-rounder terbaik dan paling aman untuk kami rekomendasikan. Nilainya bisa 10/10. Cuma karena ada beberapa sektor yang kurang serius dikerjakan, nilainya berkurang jadi 8/10. Dan nilai 8/10 ini juga segmented. Bagi yang butuh video, audio, dan performa game, sepertinya masih banyak pilihan dari brand lain yang lebih baik. Tapi perlu diingat, sehebat-hebatnya fitur di smartphone, tetap butuh yang namanya baterai, dan baterai juga butuh charging. Aiku Z10R menang mutlak di sektor itu. Nah, jika Anda bisa memaklumi kekurangannya dan percaya kepada Origin OS ke depan bisa kasih perbaikan, HP ini adalah gadget yang bandel untuk harian. Sinyal 5G di kota kami no lelet. Wi-Fi versi 6 kencang. Buat multitasking satset. Jalankan AI dan editing no problem. Aiku Z10R, R-nya sudah luar biasa.